Halo teman-teman, perkenalkan saya Wisnu. Kali ini kita akan membahas mengenai tes psikologi dan hal-hal yang perlu kita perhatikan dalam tes psikologi. Saya yakin sebelumnya teman-teman pernah mengikuti tes, entah ketika duduk di bangku sekolah atau di perkuliahan seperti sekarang ini. Misalnya TTS atau TAS. Bahkan nanti ketika teman-teman memasuki dunia kerja, teman-teman tetap akan menghadapi tes, seperti tes seleksi kerja atau tes kenaikan jabatan. Jadi sebenarnya apa sih tes itu? Kenapa dalam hidup kita tidak bisa lepas dari tes? Kata tes diartikan sebagai pemeriksaan kritis yang meliputi observasi dan evaluasi. Yang dimaksud kritis di sini adalah momen penting yang menentukan kehidupan manusia atau dianggap sebagai sebuah titik balik. Ketika kita mengikuti sebuah tes, entah berhasil atau gagal, kehidupan kita mungkin tidak akan sama lagi. Karena itu, tidak jarang ketika kita mengikuti tes, malamnya kita tidak bisa tidur karena kita merasa khawatir, takut, bahkan ada yang mengalami gejala psikosomatis sesaat sebelum tes. Tetapi teman-teman tidak perlu khawatir, biasanya itu akan segera selesai setelah kita melewati tes itu. Ada dua jenis tes yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah tes prestasi atau achievement test. Tes ini sering kita temui dalam dunia akademik. Pada dasarnya, tes prestasi mengungkap kompetensi seseorang di bidang tertentu. Biasanya tes ini digunakan di dunia akademik untuk mengungkap sejauh mana pengetahuan seseorang di bidang tersebut dan menjadi alat untuk mengevaluasi proses belajar. Tes semacam inilah yang seringkali menentukan nasib kita, seperti tes kenaikan kelas atau tes akhir semester. Beberapa tes prestasi juga distandarkan oleh lembaga-lembaga resmi, misalnya tes TOEFL atau tes masuk Universitas Negeri (UMPTN). Jadi tes itu penting dan menjadi sebuah penentuan. Lalu apa bedanya dengan tes psikologi? Tes psikologi adalah prosedur sistematis untuk menilai dan mengevaluasi individu. Tujuannya untuk mengungkap fungsi-fungsi kognitif atau afektif manusia. Jika seseorang mengikuti tes bakat dan minat misalnya, ia akan mengetahui bakat-bakat apa saja yang dia miliki dan mungkin bidang studi yang direkomendasikan. Karena tes psikologi punya peran dalam pengambilan keputusan, maka sebuah tes psikologi harus secara spesifik mengukur perilaku tertentu. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita mendefinisikan tes psikologi. Yang pertama, tes psikologi ini adalah prosedur sistematis. Ini artinya seluruh proses tes dilaksanakan dengan sangat hati-hati dan runtut. Bayangkan jika sebuah tes psikologi diselenggarakan dalam situasi yang tidak seragam. Tentunya hal ini bisa mempengaruhi hasil tes. Supaya bisa mengukur secara objektif dan adil, maka sebuah tes harus dilakukan dengan prosedur yang sistematis dan seragam. Yang kedua, tes psikologi hanya digunakan untuk mengungkap satu bagian dari keseluruhan perilaku manusia. Teman-teman tahu kan bahwa perilaku manusia sangat bervariasi. Nah, karena penyelenggaraan tes selalu terbatas dengan waktu, supaya efisien, maka tes psikologi hanya mengungkap perilaku spesifik, hanya satu bagian saja. Selanjutnya, tes psikologi mengungkap fungsi-fungsi kognitif atau afektif. Yang jelas, tes psikologi ini hanya berfokus pada pengukuran psikologis, bukan yang lainnya. Lalu yang keempat, hasil dari tes psikologi adalah skor berupa angka yang nantinya akan dikategorikan. Ini artinya output tes psikologi tidak ambigu, sehingga tidak menimbulkan perdebatan. Kemudian yang terakhir adalah
Hasil dari tes psikologi haruslah memiliki standar yang digunakan untuk menginterpretasikan hasil tes tersebut. Standar ini disebut dengan norma. Mengenai norma akan teman-teman pelajari nanti pada video-video selanjutnya. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan.